bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel Senin 25 April 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama Suster Maria Dominik PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta. Renungan kita dipersiapkan oleh Suster Maria Giovanita dari Sumba dan akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR dari komunitas PRR Magnificat Yogyakarta dengan tema kita harus pergi, Kristus harus diwartakan kepada sebanyak mungkin orang. Mari kita mempersiapkan diri untuk memulai doa dan permenungan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Fenikret. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau telah menggembirakan dunia oleh kebangkitan Kristus. Kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu yang kami alami oleh rahmat kebangkitan dan perutusan kami yang kami terima daripada-Mu. Pada hari ini Engkau melalui Santo Markus penginjil-Mu dengan anugerah sebagai pewarta Injil. Kami mohon semoga berkat ajarannya dan berkat kebangkitan Kristus kami semakin berkembang dalam iman dan berani menjadi pewarta Injil yang hidup di tengah dunia ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Lalu ia berkata,
kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita harus pergi. Kristus harus diperkenalkan kepada sebanyak mungkin orang. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Monsinyur Gabriel Manek SPD pernah memberikan inspirasi yang ditulis begini bunyinya: "Layanilah sesamamu dengan sepenuh hatimu, seakan dia sendirilah di dunia ini yang kau layani. Jangan pernah melihat kepada agama, latar belakang, dan suku asal seseorang yang kamu layani itu. Tetapi layanilah dia dengan penuh kasih, kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihat Tuhan." Kita harus pergi. Kristus harus diperkenalkan kepada sebanyak mungkin orang. Ungkapan Uskup Gabriel Manek ini merupakan ungkapan iman Paskah itu sendiri, atau iman akan kebangkitan. Jadi, sukacita Paskah itu melingkupi pribadi orang-orang beriman. Kebahagiaan sejati yang dirasakan adalah mau memberikan hidupnya kepada orang lain, atau hidup yang selalu dibagikan. Hal-hal yang dicontohkan oleh Uskup Gabriel Manek dan oleh Yesus sendiri adalah hal sederhana yang seringkali juga bisa kita lakukan secara konkret dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sama seperti Santo Markus, dia bukan hanya pribadi yang percaya kepada Yesus, tetapi juga pribadi yang berusaha mengungkapkan iman itu dalam tindakan konkret, nyata, dalam hal yang sederhana. Santo Markus bukan termasuk bilangan 12 Rasul Yesus, tetapi dia itu teman seperjalanan Santo Paulus dan Barnabas dalam karya pewartaan Injil. Hal ini dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 25. Walaupun ia bukan termasuk dalam bilangan 12 Rasul, tetapi ia berusaha mewartakan Injil itu lewat tindakan konkret dan lewat tulisan-tulisannya yang sampai saat ini kita baca dalam Injil Markus. Tentu kita tahu Injil Markus adalah Injil yang pendek, sederhana, singkat, padat, dan sangat jelas. Hal ini juga memberi peneguhan pada kita seperti yang diungkapkan oleh Yesus. Maka kita juga harus belajar menjadi Injil yang hidup. Bukan hanya soal apa yang kita baca, bukan soal apa yang kita dapatkan dari pengajaran, tetapi hidup kita adalah hidup yang dihidupi oleh teladan Yesus itu sendiri. Markus dalam tulisan dan pelayanannya, ia sungguh-sungguh menaruh kepercayaan dan harapan kepada Allah. Dengan kata dan teladan, Markus telah mengajar para murid dan generasi ke generasi untuk percaya kepada Tuhan dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus.
Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita juga harus belajar menjadi Injil yang hidup. Bukan hanya soal apa yang kita baca, bukan soal apa yang kita dapatkan dari pengajaran, tetapi hidup kita adalah hidup yang dihidupi oleh teladan Yesus itu sendiri. Artinya, lewat kata-kata, lewat tindakan kita, orang menjadi percaya bahwa keselamatan itu berasal daripada Kristus sendiri. Hal ini dapat kita terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari. Kalau kata-kata kita itu bijak, kata-kata kita itu penuh kasih, maka semua orang pasti juga akan menerima. Kalau tindakan kita itu juga tindakan yang penuh belas kasih, yang dalam bahasa Santo Petrus tadi penuh dengan rendah hati, maka orang itu juga akan mampu menangkap apa yang mau kita katakan, yang mau kita perlihatkan, yang mau kita tunjukkan, yaitu keselamatan yang datang dari Kristus sendiri. Tetapi juga kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa kehidupan, kehadiran yang membawa kesembuhan. Maka setiap orang pun yang kita jumpai akan mendapatkan kelegaan, mendapatkan sukacita, dan itulah sebenarnya Injil yang hidup yang bisa kita bawa, yang bisa kita wartakan, dan bisa kita bagikan kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita juga mampu menjadi pribadi yang seperti Santo Markus itu, pribadi yang seperti Santo Teresia, dan juga pribadi seperti Monsignor Gabriel Manek SPD. Mewartakan Injil yang hidup, Injil yang membawa sukacita kegembiraan, bukan hanya dalam diri kita sendiri, tetapi juga keselamatan bagi setiap orang yang kita jumpai. Semoga. Marilah kita menyatukan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Sri Paus dan para uskup, semoga sabda dan teladan hidup Sri Paus dan para uskup mendorong kami untuk lebih memperdalam dan memperkembangkan iman kami akan kasih Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, semoga Bapa mencurahkan berkat-Nya kepada para bangsa agar jangan berlomba dalam persenjataan, melainkan dalam usaha memerangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para katekis, semoga oleh semangat dan teladan Santo Markus menginspirasi para pewarta Injil untuk mampu menjadi Injil yang hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia yang menderita kelaparan, semoga Bapa mendampingi kami agar kami membantu saudara-saudari yang berada dalam kesulitan, bukan hanya dengan sandang pangan, tetapi terlebih dengan keramahan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami hadir selalu menyapa setiap hati.